ada di ujung telepon anggota DPRD Dapil Jawa Barat Sumedang Majalengka Subang dengan Pak Abdi Yuwana. Halo Pak Abdi masih? Masih. Oh, siap. Pak, ini kan sosialisasi yang dilakukan oleh KPID ini Pak. Nah ini kita bicara kesiapan nih Pak, kesiapan infrastruktur penyiaran oleh lembaga penyiaran terkait dengan migrasi dari TV analog ke TV digital itu seperti apa Pak kesiapannya? Boleh siapa dulu yang mau jawab? Siap. Boleh. Kira kalau bicara tentang siapa ASO, kan tadi ya kita dari masyarakat infrastruktur. Tapi sebenarnya mungkin yang bisa itu masyarakat tahu dari masyarakat tahu masih kita kalau kita sudah mau karena visi itu menjadi satu kebutuhan hari ini. Misalnya orang sekarang lebih sinetron hal makan yang aktif di pemerintahan ya, kemudian suka nanti menunggu berita-berita yang artinya apa? Satu, ketika misalnya informasi sudah sampai, maka kita memiliki infrastruktur ya, kita lihat bahwa kita itu menjelaskan perintah dari maka ini infrastrukturnya ya, khususnya yang menyangkut sarana dan prasarana itu sudah harus diikuti, terutama masyarakatnya kita harus menyediakan kemudian aktifkan, aktivasi TV digital. Kemudian hal lain yang itu sarana dan prasarana bagi yang menunjang ASO ini, ya, ini khususnya bagi lembaga penyiaran KPI. Jadi benar KPI ini semua terus ya, bahkan kalau syukur-syukur tapi bisa ini memberikan secara gratis nih ya Pak Adi. Siap Pak Abdi. Lebih membantu ya, syukur-syukur ya, meskipun itu tidak mungkin karena KPI juga kan anggarannya terbatas. Kemudian lembaga penyiaran lain itu adalah institusi yang ada di Indonesia yang sekarang tidak hanya nasional ya, lokal, juga komunitas ya, ini harus bersinergi ya, KPI, kemudian lembaga divisinya, kemudian masyarakatnya, teman-temannya, kemudian aturannya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya kalau saya sih optimis ya, kasus ini akan berjalan dan pada akhirnya ya masyarakat mengikuti gitu ya, terkait dengan kebijakan. Apalagi tadi sudah ke depan begitu di digital itu akan berfungsi, sudah tidak ada diskriminasi lagi. Kalau sekarang ini kan dengan sistem analog ini di daerah perkotaan ya, akan mendapatkan siaran yang bagus. Jadi begitu sudah masuk ke pelosok, kira itu kan ya, tentunya menyangkut tentang kesiapan dan infrastruktur analog khususnya. Baik, kalau dari KPID sendiri gimana Pak persiapannya Pak? Iya, sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi ya, tadi yang dibilang Pak Abdi Yuwana bahwa memang DPRD Provinsi Jawa Barat backup full kan sebenarnya untuk kerja-kerja KPID Provinsi Jawa Barat ini. Saya harus mengucapkan terima kasih ke Pak Dr. Abdi Yuwana ini yang kemudian
selalu mengawal ya Kang ya, proses bagaimana KPID Provinsi Jawa Barat melakukan kerja-kerja sosialisasi ya, maupun pengawasan tentang analog switch off ini. Ini sebenarnya kita datang ke Radio Gama ini ke sekian puluh kali kan, sosialisasi ke beberapa daerah ya. Tidak hanya di lembaga penyiaran, sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi, tapi kemudian kami sudah turun ke beberapa desa ya di Jawa Barat ini, termasuk misalkan nanti insya Allah bulan depan kami juga ke Majalengka lagi untuk coba melakukan sosialisasi plus misalkan ini simulasi kan ke masyarakat ya, supaya memang masyarakat ini mengetahui tentang kebijakan strategis yang kemudian diambil oleh negara, dan kemudian Jawa Barat juga kan bagian dari kena imbas ya dari kebijakan itu, sehingga memang ini harus secepatnya disosialisasikan. Betul, misalkan tadi kata Pak Abdi, ini ada data kan riset yang dilakukan oleh MUX Consulting ya, yang kemudian itu diperuntukkan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu survei di 34 provinsi kan, tentang seberapa besar masyarakat mengetahui tentang analog switch off ini kan. Jadi dari 34 provinsi itu cuma 21,9% kan yang mengetahui di 34 provinsi ya kan ya. Berarti jadi, itu bayangkan sangat belum betul. Kebayang itu bahwa hari ini memang kami KPID Provinsi Jawa Barat yang kemudian kalau dalam struktur nasional gugus tugas ASO KPI ini sebenarnya masuk dalam tim ahli kan, tapi kemudian KPID Provinsi Jawa Barat karena kami memandang bahwa migrasi ini tidak hanya ngomongin tentang peralihan teknologi, tidak hanya ngomongin tentang misalkan nanti masyarakat menonton televisi itu dengan bersih, jernih, canggih kan, tapi kemudian kami melihat bahwa ini policy atau kebijakan yang sangat strategis dan implikasinya itu multiplier efeknya itu tidak hanya pada penyiaran. Maka kami terus berikhtiar bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk coba mensosialisasikan tentang analog switch off ini kan. Itu yang kemudian kami lakukan di KPID Provinsi Jawa Barat. Betul tadi yang dikatakan sama Pak Dr. Abdi Yuhana kan, ini kami mengidentifikasikan, jadi karena frekuensi ini kan milik publik ya, milik publik yang kemudian dikelola oleh negara. Nah sehingga frekuensi ini harus dinikmati oleh publik, kepentingan ASO ini harus dinikmati oleh publik masyarakat Jawa Barat, yang kemudian sebagai catatan kami, bagi kami yang penting itu yang pertama kalau pengawasan sudah pasti ya nanti next gitu. Yang kedua ini akan maraknya stasiun televisi baru kan, tapi bukan izin baru ya kan ya. Stasiun televisi baru ini yang kemudian berafiliasi dengan pemegang multiplexing kan. Jadi pemegang multiplexing di Jawa Barat ini ada 4 pemegang multiplexing. Yang kedua misalkan karena televisi ini banyak yang kemudian bermunculan, maka diversity of content, keberagaman konten itu sudah pasti ada. Maka masyarakat harus menikmati keberagaman konten ini. Nah catatan penting laginya bahwa di Jawa Barat ini banyak area blank spot digital terestrial kan. Jadi kalau kita ke Jabar Selatan kan, Garut Selatan ya, Tasik Selatan, Sukabumi kan ya, Cianjur, bahkan di Kabupaten Bandung, di perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut itu masih banyak area blank spot. Maka sebenarnya terkait infrastruktur ya, kami KPID Provinsi Jawa Barat terus berkomunikasi dengan kementerian ya, dengan pemegang multiplexing agar memperhatikan daerah-daerah blank spot di Jawa Barat ini sehingga masyarakat menonton televisi itu tidak berbayar kan. Karena frekuensi lagi-lagi ya ini adalah amanat undang-undang, frekuensi ini adalah milik publik, dikelola oleh negara dan itu seharusnya gratis.
Nah, catatan pentingnya jangan sampai tadi kata Pak Abdi gitu, bahwa ketika peralihan atau migrasi TV analog ke TV digital ini sudah dilakukan gitu, maksudnya di Jawa Barat masih banyak masyarakat Jawa Barat yang tidak bisa menerima siaran digital terestrial ini kan. Nah, ini catatan penting sebenarnya kan dalam aspek analog switch off ini ya kan ya. Ini kan kalau analog itu kan istilahnya dari pemancar ngebuang sinyal, kita di rumah nerima sinyal. Betul. Nah, teknisnya kan seperti itu gampangnya. Nah, kalau digital itu berarti tidak mengenal istilah blank spot berarti. Sebenarnya tetap pakai frekuensi kan. Cuman ada efisiensi frekuensi kan. Jadi saya coba sedikit menjelaskan teknologi digital ini kan kita bicara tetap memakai frekuensi, tapi kemudian ada hari ini satu stasiun televisi itu 8 MHz kan, hari ini ya. Nanti setelah ASO itu 8 MHz itu bisa untuk 10 sampai 12 televisi. Tergantung kualitasnya ya, resolusinya apakah high definition atau standard definition. Dari si pemancar TV-nya maksudnya. Betul. Nah, jadi gini kan, saya analogikan gini, saya pemegang multiplexing kan, akan punya stasiun televisi, tapi tidak memegang multiplexing misalkan ya. Karena ini adalah tender dan sudah dimenangi oleh beberapa institusi stasiun televisi. Nah, akan nyewa saya kan. Jadi per tahun misalkan, per bulan sekian puluh juta. Nah, nanti saya stasiun televisi saya, pemancar saya yang akan menyiarkan itu televisi akan tetap memakai frekuensi kan. Memakai saluran frekuensi. Tapi tingkat blind spotnya lebih minimalis gitu. Yes, tergantung wilayah siar kan. Kan gitu ya. Jadi misalkan di Jawa Barat itu kan ada 8 wilayah layanan siar ya. Misalkan Majalengka ini masuk wilayah layanan siar berapa. Nah, itu infrastrukturnya cukup nggak misalkan untuk wilayah siar 1 misalkan ya. Nah, masing-masing wilayah layanan siar ketika nyewa multiplexing kan itu misalkan 16 juta per bulan. Nah, kalau pengen 8 wilayah layanan siar itu harus 16 kali 8 kan. Plus misalkan kalau kita bicara tadi ya, kalau kita bicara Jabar Selatan karena daerah pegunungan ya, maka pemancar itu harus disiapkan oleh pemegang multiplexing atau negara supaya meminimalisir area blind spot digital terestrial itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, problemnya kan hari ini misalkan analog ini kan infrastruktur dari analog ke digital, kalau kita bicara jujur-jujuran gitu, hari ini kenapa masih banyak area blank spot di Jabar Selatan? Karena infrastrukturnya belum siap, karena pemancarnya belum siap untuk coba menjangkau masyarakat di Jabar Selatan ini kan. Nah, ini yang kemudian harus kita komunikasikan, dan saya harap mumpung di sini ada Pak Dr. Abdi Mana gitu, maksudnya DPRD Provinsi Jawa Barat juga membackup untuk paling tidak memanggil pemegang multiplexing itu untuk membicarakan area-area blind spot ini seperti apa, karena paling tidak hanya negara kan yang bertanggung jawab area blind spot ini, pemegang multiplexing juga bertanggung jawab untuk coba menyediakan infrastruktur ya supaya masyarakat di Jawa Barat ini dapat menerima digital terestrial itu sinyalnya gitu. Baik, itu penjelasan dari Pak Dr. Adiana. Nah, sekarang dari DPRD nih Pak, dari Pak Dr. Abdi Wana, Pak, gimana Pak untuk DPRD sendiri apa sih yang diinginkan dengan adanya perubahan teknologi ini Pak, dari analog ke digital? Iya, saya kira begini ya. Jadi pertama ya, karena ini adalah satu kebutuhan bagi masyarakat, tentunya bagi masyarakat, sehingga ini mau tidak mau ya harus mengikuti perkembangan. Kemudian yang kedua mau tidak mau ya masyarakat akan mengikuti itu. Masyarakat mengikuti, lalu
harus ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jadi kalau tadi misalnya ada area yang blank spot, itu tentunya tugas bagi kita semua. Jadi jangan sampai nanti masyarakat yang dirugikan. Saya kira itu ya, dan tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kemudian mohon izin ya, karena kita acaranya juga sudah akan mulai. Mohon izin ya. Siap. Dari ulama, ya. Siap. Izin untuk pamit dulu dan waktu dan itu bisa akan bersilaturahmi karena Siap. Turun Pak Abdi sudah mau berdiskusi dengan Radio Gama dan KPID Provinsi Jawa Barat. Baik, atur nuhun nih Pak. Ya, makasih. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, jadi kita tinggal berdua nih Pak. Ya. Tinggal berdua Pak. Ya, tadi kan sempat dibahas juga penjelasan dari Pak Dr. Abdi Wana tentang DPRD sejauh mana gitu kan untuk berpartisipasi mensosialisasikan tentang TV digital ini. Pak gini, oh iya bentar Pak, lanjutnya nanti kita lanjut lagi ya Pak. Ada yang mau lewat lagi. Jadi sebenarnya dengerin terus sudah juga harus ngobrolin FM karena nanti habis ada yang mau lewat kita bakal balik lagi ngobrolin tentang TV digital. Nuju mupingkeun Radio Gama hiji 06,5